Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu modul analisis perancangan sistem informasi yang disusun oleh kelompok 3, yang anggotanya sendiri yaitu ada Agung Kusuma, Paul Rio, Devon Prayustio, Radhaisya Pratiwi, dan Muhammad Chandra. Nah, jadi modul yang kami buat ini yaitu sistem informasi penjualan voucher game online berbasis website. Di pembahasan yang pertama ini yaitu ada analisa sistem, di mana langkah-langkahnya yaitu ada mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada memahami kerja dari sistem yang kami buat. Yang ketiga yaitu ada menganalisa sistem. Dan yang terakhir membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya ada diagram fishbone yang akan dijelaskan oleh Paul. Oke, jadi diagram fishbone. Diagram fishbone itu sendiri adalah diagram sebab akibat atau alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas tertentu. Oke, jadi di sini ada contoh diagram fishbone dari sistem penjualan voucher game online kami, yaitu permasalahannya yaitu adanya pembelian yang cukup rumit. Penyebabnya sendiri adalah untuk bagian metode. Di sini pembayaran di outlet resmi itu menggunakan alat pembayaran internasional, di mana alat pembayaran internasional itu tidak semua masyarakat umum itu memiliki. Untuk pada bagian manusianya itu dapat terjadi penyalahgunaan kartu kredit dan salah input data pada saat pembelian voucher. Selanjutnya itu pada bagian jaringan terkadang terjadi pending saat pengiriman kode voucher kepada pembeli atau customer. Jangkauan sinyal yang terbatas juga dapat menjadi penghambat pada bagian jaringan ini. Selanjutnya yaitu ada bagian website, di mana tampilan website yang kurang user friendly itu akan menyulitkan atau menghambat customer untuk melakukan pembelian. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Selanjutnya ada BPMN yang akan dijelaskan oleh Chandra. Baik, BPMN atau Business Process Modeling Notation adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Di sini adalah contoh BPMN penjualan voucher game online. Pembeli mengunjungi website penjualan voucher game, lalu langsung disuguhkan dengan user interface termasuk gambar Mobile Legends dan PUBG Mobile. Pembeli dapat memilih game mana yang diinginkan. Setelah pembeli selesai memilih, maka selanjutnya adalah pembeli wajib menginputkan ID atau nickname dari permainan yang dipilih. Setelah itu, pembeli diwajibkan juga untuk mengisi nominal biaya atau nominal top up dari permainan yang sudah dipilih tadi. Akan tertera beberapa nominal top up yang diinginkan oleh pembeli. Apabila sudah memilih nominal top up tadi, selanjutnya pembeli diwajibkan untuk memilih metode pembayaran mana yang diinginkan oleh pembeli. Akan tertera beberapa metode pembayaran baik melalui bank konvensional maupun keuangan layanan berbasis digital. Apabila pembeli telah menyelesaikan 4 tahap tadi, maka pembeli sudah masuk ke tahap pembayaran, di mana pembeli diwajibkan untuk segera membayar nominal top up dari game yang telah dipilih tadi melalui metode pembayaran yang sudah dipilih oleh pembeli. Setelah pembeli menyelesaikan proses pembayaran, maka admin akan menerima pesan verifikasi pembayaran dengan cara mengecek atau mengkonfirmasi pembayaran apakah pembayaran sudah dibayarkan oleh pembeli atau belum. Jika setelah dicek ternyata pembeli sudah membayar, maka admin akan memberikan kode voucher kepada pembeli dengan segera.
Masuk ke dalam tahap terakhir dari sistem informasi penjual voucher game online ini, di mana pembeli sudah menerima kode voucher yang diberikan oleh admin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada data flow diagram atau DFD yang akan dijelaskan oleh Devon. Baik, terima kasih. DFD atau singkatan dari Data Flow Diagram adalah alat yang menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Baik, lanjut. Berikut adalah contoh dari DFD level 0. Ini adalah gambar atau contoh dari DFD level 1. Baik, ini gambar dari DFD level 2. Baik, selanjutnya spesifikasi proses dan kamus data. Yang pertama ada spesifikasi proses. Spesifikasi proses mendefinisikan kegiatan yang harus dilakukan untuk mengubah input menjadi output. Spesifikasi proses digunakan untuk mendeskripsikan proses yang terjadi pada level yang paling dasar dalam DFD. Model ini berfungsi mendeskripsikan apa yang dilakukan ketika masukan ditransformasi menjadi keluaran. Baik, yang kedua ada kamus data. Model kamus data berfungsi membantu pelaku sistem untuk mengerti aplikasi secara detail. Kamus data mereorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem dengan presisi yang sedemikian rupa sehingga pemakai dan penganalisis sistem memiliki dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan, dan proses. Ini adalah kamus data untuk penjualan voucher game online yang kami buat. Yang pertama ada nama arus data. Kami namakan dengan penjualan voucher game, alias kami samakan dengan nama arus data, yaitu penjualan voucher game. Bentuk kami buat dalam bentuk HTML dan PHP. Lalu data arus ada di proses 2.1 atau membeli voucher, lalu ada di proses 2.5 cetak struk pembelian, penjelasan untuk membeli voucher game online via website. Periode setiap kali terjadi pembelian atau harian, volume minimal membeli 1, input user ID game, output kode voucher. Struktur data penjualan voucher game terdiri dari data. Yang pertama ada ID voucher, lalu ada game, harga, nominal, ID pembeli, user ID, email, ID transaksi, kode voucher, ID pembayaran, tanggal bayar, ID admin, username, password, dan email. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh Agung. Baik, materi selanjutnya yaitu ERD, Entity Relational Diagram. Adalah model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan oleh data tersebut. Adapun contoh ERD dari penjualan voucher game ini terdapat 5 entitas. Yang pertama yaitu ada entitas voucher yang terdiri dari atribut ID voucher, game, harga, dan nominal. Entitas yang kedua yaitu ada pembeli, terdiri dari atribut ID pembeli, user ID, dan email. Entitas yang ketiga yaitu entitas transaksi, yang terdiri dari atribut ID transaksi, ID pembeli, ID voucher, dan kode voucher. Selanjutnya ada entitas pembayaran, yang terdiri dari atribut ID pembayaran, ID transaksi, dan tanggal bayar. Yang terakhir ada entitas admin yang terdiri dari ID admin, username, password, dan email.
Jadi pertama-tama pembeli memasukkan data-data pembeli seperti user ID game dan email. Setelah itu pembeli memilih voucher yang ingin dibeli. Sistem akan memberikan daftar-daftar voucher game disertai dengan judul game yang dipilih, nominal top up, dan harga. Selanjutnya, sistem akan memberikan rekapan transaksi ID pembeli dan ID voucher. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran sesuai ID transaksi yang diberikan sistem. Selanjutnya, admin akan memverifikasi pembayaran tersebut. Apabila pembayaran telah terkonfirmasi, voucher game akan otomatis terkirim ke email pembeli. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada normalisasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, normalisasi itu sendiri adalah teknik yang menstrukturkan, memecahkan, atau mendekomposisi data dalam cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolahan data dalam basis data. Jadi, di normalisasi ini tujuannya untuk mengatasi terjadinya redundansi data. Nah, berikut contoh normalisasi penjualan voucher game yang ada di sistem kami. Di 1NF, itu terjadinya ketidaknormalan data yang dimana nantinya akan dinormalisasi. Di 2NF itu terjadi pemisahan antara tabel master dan tabel transaksi. Di 3NF, di sini kondisi di mana data sudah dinormalisasi sehingga tidak terjadi redundansi data lagi pada tabel transaksi. Selanjutnya ada MySQL yang akan dijelaskan oleh Paul. Oke, selanjutnya yaitu MySQL. MySQL sendiri itu merupakan aplikasi berbasis Database Management System atau DBMS yang mampu menerima dan mengirimkan datanya sangat cepat yang menggunakan suatu bahasa perintah SQL. Oke, jadi SQL sendiri itu memiliki dua perintah bahasa basis data yang biasanya digunakan. Di antaranya itu ada yang pertama data definition language, yang dimana pada data definition itu memiliki perintah create, drop, dan alter. Yang kedua yaitu data manipulation language, di mana perintah yang dimiliki adalah insert, update, delete, dan select. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan PHPMyAdmin untuk membuat sebuah database. Jadi format query untuk membuat sebuah database itu adalah create database, nama underscore database, setelah titik koma. Pada kasus ini kami membuat sebuah database dengan nama praktikum underscore. Lalu selanjutnya itu untuk menggunakan database yang telah dibuat, pastikan kita menggunakan query use nama underscore database. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat table. Jadi query untuk membuat table itu adalah create table nama underscore table dalam kurung kolom 1 tipe data kolom tersebut, koma kolom 2 tipe data kolom kedua, dan untuk jumlah kolomnya itu disesuaikan dengan kolom dari masing-masing table. Untuk kasus ini kami membuat beberapa table, yaitu ada table dengan nama TB underscore pembeli, TB underscore transaksi, table pembayaran, dan admin, serta yang terakhir itu voucher. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra. Baik, untuk menambahkan kolom pada table, yaitu dengan query alter table, nama table, add nama kolom,
tipe data kolom, after kolom lama. Di kasus ini kami menambahkan tabel nama pembeli sesudah kolom user ID. Lalu gunakan query berikut ini untuk melihat struktur tabel yang telah diubah, yaitu dex nama tabel. Selanjutnya mengubah nama kolom pada tabel. Untuk mengubah nama kolom pada tabel, query-nya adalah alter table, nama tabel, change, kolom lama, kolom baru, tipe data kolom. Di kasus ini kami mengubah kolom nama pembeli menjadi kolom nama. Lalu gunakan query berikut ini untuk melihat struktur tabel yang telah diubah, yaitu dex nama tabel. Selanjutnya menghapus kolom pada tabel. Menghapus pada kolom pada tabel dengan query alter table, nama tabel, drop nama kolom. Di sini kami menghapus kolom nama pada tabel pembeli. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Devon. Baik, saya akan melanjutkan. Poin selanjutnya DML, Data Manipulation Language. Langsung poin yang A, insert data. Format dasar query-nya insert into nama tabel, values, buka kurung nilai underscore kolom 1, koma nilai underscore kolom 2, tutup kurung, titik koma. Ini adalah contoh dari kami memasukkan nilai ke dalam tabel voucher. Lanjut. Ada insert into TB underscore pembeli, ini juga contoh. Ini kami masukkan nilai atau data ke dalam tabel transaksi. Ada juga nilai yang kami masukkan ke dalam tabel pembayaran dan nilai yang kami masukkan ke dalam tabel admin. Poin selanjutnya select untuk menampilkan data, select dengan query select bintang from nama tabel, nama underscore tabel, titik koma. Nah, berikut kami menampilkan isi dari tabel voucher. Adapun untuk perintah hanya menampilkan beberapa kolom saja, yaitu query-nya select kolom 1, kolom 2 from nama underscore tabel, titik koma. Nah, kami hanya ingin menampilkan data harga dan nominal dari tabel voucher. Berikut adalah contohnya. Lanjut. Ini kami menampilkan data dari tabel pembeli dan tabel transaksi. Ini kami menampilkan tabel pembayaran. Dan ini kami menampilkan tabel admin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Agung. Baik, selanjutnya ada update, yaitu format dasar query update adalah update nama table, set nama kolom sama dengan data baru, where kriteria. Jadi pada contoh ini kami akan update nominal sama dengan 20 yang mempunyai harga 12.000 pada tabel voucher. Selanjutnya ada update email sama dengan rocky22@gmail.com yang mempunyai ID pembeli PMB11. Selanjutnya update nominal menjadi V4 yang mempunyai ID transaksi TRS5 pada tabel transaksi. Selanjutnya update data tanggal bayar menjadi tanggal 23 bulan 10 2020 yang mempunyai tanggal bayar 22 bulan 10 2020. Selanjutnya mengupdate password menjadi PSWRD2 dari ID admin 2 pada tabel admin. Selanjutnya delete, format dasar dari delete yaitu delete from nama table where kondisi. Pada contoh kali ini kami menghapus yang mempunyai ID voucher V2. Selanjutnya menghapus pada tabel pembeli yang mempunyai ID pembeli PMB88. Selanjutnya menghapus pada tabel transaksi yang mempunyai ID transaksi TRS5. Selanjutnya menghapus pada tabel pembayaran yang mempunyai tanggal bayar 23 bulan 10 2020. Yang terakhir menghapus dari tabel admin yang mempunyai ID admin sama dengan 2.
Jadi selanjutnya ada tabel dan struktur tabel. Seluruh tabelnya ada 5, yaitu yang pertama tabel admin, yang kedua tabel pembayaran, yang ketiga tabel pembeli, yang keempat tabel transaksi, dan yang terakhir tabel voucher. Adapun struktur dari tabel voucher, yaitu yang pertama ada ID voucher sebagai primary key, game, harga, dan nominal. Selanjutnya struktur tabel pembeli. Ada ID pembeli sebagai primary key, user ID, dan email. Selanjutnya struktur tabel transaksi. Ada ID transaksi sebagai primary key, ID voucher, ID pembeli, dan kode voucher. Selanjutnya struktur tabel pembayaran. Ada ID pembayaran sebagai primary key, ID transaksi, dan tanggal bayar. Yang terakhir, struktur tabel dari tabel admin. Ada ID admin sebagai primary key, username, email, dan password. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi kesimpulan dari modul kami ini, di mana sistem informasi kami ini akan memudahkan para pembeli untuk membeli voucher di sistem kami. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.